Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nanda kelas 12 IPS semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi senjata. Kita langsung ke materinya. Kompetensi dasar kita pada pertemuan ini masih sama, yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan umat manusia. Kita masuk ke pembahasan kita. Senjata menurut Kamus Politik karangan BN Marbun memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud. Definisi ini memang terdengar sedikit menggantung karena tidak dijelaskan maksud yang seperti apa. Untuk memahaminya, di sini Bapak mencoba memberikan gambaran tentang perkembangan teknologi senjata dari yang paling purba hingga paling modern. Di gambar atas ini, kalian bisa melihat bahwa alat-alat dari batu dan tulang adalah merupakan jenis senjata yang paling awal dalam kehidupan manusia. Manusia purba pada masa lalu menggunakan batu dan tulang terutama untuk berburu hewan dan mempertahankan diri dari serangan hewan buas. Dalam hal ini, senjata lebih digunakan untuk maksud atau tujuan defensif dan survival, yaitu untuk bertahan hidup. Sementara itu, ini adalah merupakan foto dari senjata nuklir. Teknologi senjata nuklir dikembangkan oleh para fisikawan pada awal abad ke-20. Penggunaan senjata nuklir pernah terjadi pada masa Perang Dunia II terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ketika itu, tercatat 210.000 jumlah korban yang terbunuh. Tidak sedikit adalah anak-anak, para lansia, dan perempuan. Puluhan ribu yang selamat mengalami cacat permanen akibat radiasi. Dalam hal ini, maksud dari penggunaan senjata cenderung untuk tujuan ofensif dan destruktif. Silakan kalian coba renungkan untuk keperluan maksud seperti apakah semestinya keberadaan senjata itu dipergunakan. Ini adalah data mengenai 10 negara dengan anggaran militer terbesar di dunia pada tahun 2021. Di posisi pertama ada Amerika Serikat dengan anggaran yang sangat besar sebanyak 10.710 triliun. Jumlah ini hampir 4 kali lipat dari anggaran belanja negara kita di tahun 2021 yang berjumlah sekitar 2.700 triliun. Selanjutnya, di posisi 2 ada Cina, kemudian India, Jerman, dan Inggris. Lantas, berapa anggaran Indonesia untuk urusan pertahanan? Pada tahun 2021, Indonesia mengalokasikan anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak 136,9 triliun. Jumlah ini terus meningkat dalam 4 tahun terakhir, meskipun tentunya masih kalah jauh dengan 10 negara tadi. Minggu lalu kalian sudah memberikan opini tentang persoalan anggaran militer ini. Bapak sudah membaca tugas dan argumen-argumen yang kalian berikan. Sebagian dari kalian berargumen bahwa sebaiknya untuk saat ini alokasi anggaran lebih baik difokuskan dulu untuk sektor kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi. Ada juga yang berargumen bahwa anggaran pertahanan semestinya ditingkatkan lagi, mengingat negara kita adalah negara terbesar di wilayah Asia Tenggara dengan luas lautan yang sangat besar. Kedua sudut pandang tersebut sama-sama memiliki kebenaran. Perkembangan teknologi persenjataan mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama ketika terjadi Perang Dunia I. Ketika Perang Dunia II, perkembangannya kemudian menjadi semakin bertambah pesat lagi. Negara-negara industri seperti Jerman, Inggris,
Jepang, Amerika Serikat, dan Perancis menjadi negara-negara yang paling terdepan dalam pengembangan teknologi senjata. Beberapa teknologi senjata yang ada pada masa Perang Dunia diantaranya 1. Tank, 2. Kapal selam, 3. Kapal perusak, 4. Pesawat pengebom, 5. Bom atom atau bom nuklir, 6. Senapan otomatis, dan 7. Senapan jarak jauh. Ini adalah gambaran dari tank Tiger. Tank Tiger merupakan tank andalan Jerman pada masa Perang Dunia II. Meskipun bobotnya seberat 50 ton, tank Tiger mampu melaju dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Ini adalah gambaran dari senapan AK-47, sebuah senapan asal Rusia. Nama AK memiliki kepanjangan Automat Kalsnikova yang diambil dari nama pembuatnya. Senapan ini tercatat telah merenggut nyawa lebih banyak daripada senjata nuklir karena begitu banyak digunakan di berbagai negara. Ini adalah kapal selam Jerman U-Boot. U-Boot menjadi andalan Jerman dalam pertempuran di Samudra Atlantik dalam menghadapi kelompok sekutu yang menjadi musuh Jerman. Terakhir, ini merupakan infografis mengenai penggunaan senjata biologis yang terjadi sepanjang sejarah. Penggunaan senjata biologis paling awal tercatat ketika tahun 595 sampai 585 sebelum Masehi. Ketika itu pasukan Yunani dalam upaya mereka menaklukkan kota Circa, mereka meracuni sumber air kota menggunakan racun tanaman Helleborus. Pada zaman dahulu pasukan Sparta juga menggunakan anak panah yang sengaja dilumuri dengan bisa ular dalam peristiwa perang Troya. Tujuannya agar anak panah yang digunakan memiliki efek yang mematikan. Pada periode perjuangan, para pejuang Indonesia juga dikabarkan melumuri bambu runcing dengan kotoran kerbau. Tujuannya agar lawan yang tertusuk bambu runcing tersebut mengalami infeksi tetanus. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri antraks dan bakteri glanders untuk menyerang negara lain. Kemarin kalian juga telah memberikan pendapat kalian mengenai penggunaan senjata biologis ini. Penggunaan teknologi senjata memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya diantaranya 1. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan. 3. Sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global. 4. Membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Sementara itu dampak negatifnya 1. Menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. 2. Penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. 3. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. 4. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Demikian materi kita untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.